Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Stefan Rico Pramono di Rutan kelas 2B Natal. Dan saat ini saya bersama dengan Jojo. Bang Jojo. Oke, kalau boleh tahu Bang Jo, Iya. asal abang dari mana? Kalau asal itu dari MBG Muara Batang Gadis. Muara Batang Gadis. Iya, yang nama desanya itu Sikapas. Oh, Sikapas. Iya. Kemarin kasusnya apa Bang? Kasus Iya. kasus narkoba, Pak. Narkoba. Iya, narkoba sabu. Sabu. Oke, sabu. Jadi Abang Jojo ini kenal sabu itu awalnya dari mana? Pada saat sekolah atau lulus sekolah? Iya, pada saat sekolah juga ya kan ada. Awalnya lah, awal kenal sabu ini. Ya, awal kenal sabu ini ya kalau seingat saya dulu waktu sama kawan-kawan pas lagi sekolah juga ini ceritanya ya. Terus ada kegiatan untuk latihan band gitu ya kan. Terus ada kawan aku yang ngajakin terus pakai ini katanya kan biar stamina-nya tahan katanya kan. Ya, Oh, itu katanya. Iya. Itu tahun berapa tuh kalau masih Kalau ingat? saya ingat itu masih tahun 2006-2007. 2006-2007 Iya. dan masih sekolah. Iya, masih Kelas sekolah. Waktu itu masih kelas berapa itu? Kelas 3 SMP. kelas 3 SMP. Jadi kawan ini masih SMP juga? Ya masih SMP, ada yang dari SMA, ada yang sekolah SMA, ada yang SMP. Waktu itu kami berempat gitu. Berempat. Tapi kejadian itu udah lama sekali. Nah dari situ pas setelah saya mencoba gitu dan terus lama-lama kayaknya kok cocok ya. Ini obat apa sih? Pertama sih memang bingung ya kan nengok yang kayak gituan. Mereka bilang ada itu cuma rokok biasa katanya kan. Oh, berarti ya itu pertama di linting gitu ya? Bukan, Oh, itu bukan. dilinting. Kalau yang dilinting itu lain pula ya kan. Ini yang kayak dihisap gitu. Dihisap Oh, ya. dihisap. Dia bentuk sabu ini dia kayak apa? Seperti apa? Gitu? Kalau Mirip. sabu ya lebih miripnya sih dia itu kayak garam, Pak. Garam. Iya, garam Berarti gitu. kayak kristal gitu ya? Dibilang kristal ya mungkin bisa jadi kayak kristal kaca gitu kan. Tapi lebih halus. Ada yang lebih halus, ya serbuknya juga ada. Ada juga yang besar yang kayak batu-batu gitu, kayak pecahan kaca gitu. Terus pas saat itu setelah coba gitu kan, rasanya kok ada yang beda sama cara bicara gitu kan, atau tingkah laku ya kan. Tapi semua itu membawa kita itu ke dalam semua suasana gitu yang membuat kita itu lebih asik dan rileks dan terus lebih menikmati. Ya terus lama-lama kecanduan. Terus berulang kali make dan ujung-ujungnya pas saat itu tiba ada tawaran untuk yang lebih besar, ya udah dimainkan aja. Oh. Jadi waktu SMP itu teman kasih gratis gitu aja atau dia minta bayaran? Enggak, cuma kasih gratis aja. Kasih gratis gitu aja? Iya. Seberapa banyak? Seberapa banyak? Kalau di situ kalau masalah banyaknya ya aku pun belum tahu masalah banyak itu seberapa. Cuman kalau di situ ya kayak ngisap rokok gitu. Dia ngasihnya 3 isap gitu, 3 tarik gitu. Oh gitu. Nah, cuman ditarik aja, nggak dikasih pakai plastik, pakai tempat atau pakai apanya lagi, nggak ada lagi. Cuman di situ udah ada alatnya ya kan, kayak yang dinamakan dengan sejenis alat pakainya, yaitu namanya bong. Bong. Ya, Jadi bong bentuk sama bong ini seperti tabung gitu ya? seperti tabung bisa juga, aqua bisa juga, terus seperti botol yang untuk penyaringan ya kan, penyaringan air dan asap. Berarti itu alatnya itu bisa diracik itu? Bisa dirakit ya. Ya bisa dirakit. Bisa dirakit. Ya, yang jelasnya intinya di situ harus memiliki sirkulasi masuk dan keluarnya udara. Ya kalau jenis-jenisnya sih banyak, ada yang dari plastik, ada yang dari botol, ada yang dari kaca, ada yang macam-macam lah, tergantung pemakainya ini mau dia buat kayak mana. Yang penting sirkulasi udaranya keluar masuknya tetap ada. Tetap ada gitu ya. Jadi di situ pas di situ nanti dia pakai pakai kaca, ada kacanya. Kacanya itu namanya kalau biasanya pirek. Kaca pirek kayak kaca tes telinga tahu. Nah, jadi itu tes telinga itu nanti dibikin kayak ada kompengnya, disambungkan. Nah, baru
dimasukkan ke dalam kaca. Itu tadi narkobanya dimasukkan ke dalam kaca, baru dibakar dia. Habis dibakar dia cair kan, habis cair baru ditunggu keras lagi dia. Tuh keras jadi memutih lagi dia. Nah, setelah itu baru dibakar lagi, baru ditarik, baru dihisap. Oh, asapnya itu ya. Kalau udah dibakar dia dihisap itu pasti mengeluarkan asap dia. Ya. Itu yang jenis sabu kan? Itu yang jenis sabu. Jenis sabu. Kalau yang jenis lain-lain sih Ada banyak ya? banyak lah ya kan, cuman yang pertama kali itulah sabu ini kan. iya. Nah, terus sejak SMP itu berlanjutlah, setelah lulus pun iya masih mengonsumsi. SMP, terus SMA. Iya. SMA pun masih Konsumsi secara diam-diam ya kan. Ya waktu itu pada saat sekolah memang masih dibiayai sama orang tua ya Pak ya. Akan tetapi di samping itu kadang-kadang kalau ada kerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk tambahan uang belanja atau apa ya habis dibikin ke situ aja. Jadi istilahnya dikasih jajan tapi habisnya untuk ke situ. Iya. Kalau boleh tahu Bang Jojo ini ada berapa bersaudara? Kalau bersaudara itu ada 5 Pak. 5. Bang Jojo yang keberapa? Aku yang pertama Pak. Oh, yang pertama? Iya. Berarti masih ada adik lah di bawah ya? 4 lah ya adik. 4 lagi ya kan, 3 cowok, 2 perempuan. Yang pertama masih sekolah? Yang kedua masih sekolah? Yang kedua sekarang udah tamat SMA. SMA. Yang ketiga? Yang ketiga lagi nggak sekolah. Ya baru nggak sekolah. Yang ketiga memang cowok juga. Kedua juga cowok? Iya cowok juga. Yang keempat? Yang keempat perempuan, sekarang masih kelas 3 SMP dia. SMP. Yang kelima? Yang kelima sekarang masih kelas 6 SD. 6 SD. Jadi gimana rasanya Bang pada saat masuk penjara pertama kali itu di mana? Ya kalau masuk penjara sih, yang pasti bukan di Natal ini kan? Iya, di penangkapannya sih di daerah MBG juga. MBG. Nah, tertangkapnya tahun berapa itu? Tertangkapnya pada tahun 2017 tanggal 14 bulan 9 lah. Bulan 9. Iya, yang saya ingat ya. Itu pertama kali tangkap? Ya, itu pertama kali tangkapan dari MBG ya. Ya, di situ ada barang buktinya sejenis ganja dan sabu-sabu. Itu pada saat penangkap di rumah siapa atau di tempat siapa gitu? Ya, itu saat penangkapan itu dibilang di rumah sih nggak terlalu besar ya, cuman rumahnya layak ditempati juga lah untuk sementara ya kan. Termasuk kayak pondok-pondok gitu. Dan itu cuma tempat sendiri lah ya kan, yang biasa digunakan. Jadi tempat nongkrong juga lah teman-teman ya, gitu ya. Tempat kumpul gitu pas lagi ada pesta katanya kan. Untuk kayak acara narkoba. Ya kan? Acara khusus untuk itu aja gitu ya. Iya. Jadi pada saat polisi dari MBG yang nangkap, itu ya abang ditangkap sendiri atau ada beberapa orang teman Ya, yang itu satu ada SPK? Yang pertama kami ada 2 orang ya. 2 orang. 2 orang satu SPK yang kemarin ya. Kalau kawanku yang satu penangkapan itu dia dihukum 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Sedangkan abang? Nah, saya dihukum sebesar 6 tahun 3 bulan. Oh, kok lebih lama daripada kawan ini? Ya, karena kawan yang kemarin dia cuma memiliki barang buktinya cuman siapa ya? Kalau ibaratkan rokok itu tinggal setengah batang lagi, Pak. Nah, dia cuma memiliki barang bukti yang sedikit. Jadi dalam pengurusan itu makanya dia dapat 4 tahun ya kan. Kalau aku barang buktinya banyak, Pak. Jadi sebenarnya abang ini pemakai atau pengedar? Ya, awalnya sih pemakai, tapi pada saat penangkapan itu dan melihat barang bukti yang cukup banyak itu ya jelas pengedar. Pengedar jadi dulu. Makanya hukumannya 6 tahun. Ya, 6 tahun, Pak. Yang sudah dijalani? Yang sudah dijalani sekarang udah 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan. Ya. Berarti sisa sekitar 1 tahun lebih gitu ya? Iya. Sisa sekitar 1 tahun lebih. Tapi mudah-mudahan kalau untuk pengurusan tahun inilah, kalau seandainya pengurusannya lancar ini, mudah-mudahan tahun ini juga bisa pulang. Amin. Nah, nanti kalau misalnya
pengurusannya udah dilakukan, udah dilaksanakan, terus nanti kan sisa nanti tinggal paling entah berapa bulan gitulah ya. Iya. Nah, nanti kalau abang udah keluar nih, udah keluar dari sini, kira-kira apa yang abang lakukan untuk kedepannya? Apakah masih berhubungan dengan yang namanya narkoba itu barang haram, atau mungkin mencoba hal yang berbeda gitu? Ya kalau untuk saat ini memang saya sudah berpikir seperti itu Pak, kan, tetapi ya kalau untuk tobat ya ataupun untuk insaf katanya kan, aku nggak berjanji katanya kan, akan tetapi kalau untuk berubah aku berjanji pasti akan berubah. Tapi untuk rencana kedepannya ya aku harus meninggalkan narkoba dan aku harus mencoba untuk hidup lebih jujur lah dan mengubah profesi, meninggalkan profesi yang dulunya mengganti profesi baru ya kan. Ya misalnya kayak ya bekerja atau berdagang atau gimana ya kan, yang penting nggak berhubungan dengan yang berbau pidana atau tidak berhubungan dengan barang haram lagi gitu, narkoba karena sebelumnya nih abang setelah lulus SMA abang udah kerja atau ya udah apa gitu, kerjanya udah sempat kerja juga pas waktu sebenarnya lulus SMA itu pas tahun 2008-2009 ya. Nah setelah itu nggak kuliah juga, terus merantau ya kan, sana kemari ya kan sampai. Merantaunya pertama itu kemana? Ya pertama merantau kemarin itu daerah Sibolga ya, sekitar 1 tahun di Sibolga, ke Medan ya kan, 2 tahun di Medan ya, terus ke Dumai, 1 tahun di Dumai, terus ke Pekanbaru, dan 1 tahun di Pekanbaru, terus pulang ke kampung lagi. Terus habis dari situ 2 tahun nggak pernah pergi lagi, ya menetap di kampung ya kan, dan disitulah timbul pemikiran dan apa ini untuk jualan gitu kan, berjualan ini narkoba, karena di sana pun kita itu udah tahu kayak mana cara ngantarnya, kayak mana cara ngambilnya, kayak mana cara belanja. Jadi di kampung itu pas lagi nganggur dulu nggak ada kerjaan, tiba-tiba jualan gitu ya kan, kepikiran ke situ terus ditengok pun di sana peminatnya itu cukup lah, lumayan lah kan, makanya terpancing ke situ, makanya terus jualan narkoba. Dan setelah tetap jualan narkoba aku tetap bekerja di perusahaan, di PT terus PT Mal, perkebunan sawit ya kan. Terus selesai dari PT Mal itu aku kerja di proyek jalan itu kan, Waskita ya kan. Ya pas lagi ditangkap itu pas lagi kerja di proyek juga. Jadi kalau pada saat merantau itu kan abang ke Sibolga. Nah di Sibolga itu abang masih menemukan atau masih berhubungan dengan yang namanya narkoba ini? Iya masih berhubungan, karena gini Pak, karena di mana-mana kalau narkoba itu sebenarnya ada. Mana-mana. Jadi selama abang merantau nih kan, di Sibolga ke Medan ke apa, pokoknya di tempat rantau itu pun pasti menjumpai gitu ya? Pasti menjumpai Pak, asal kita mencari gitu. Asal kita mau. Jadi di situ kan lokasinya pun ada, tempat-tempatnya pun ada ya kan. Jadi karena kita itu udah tahu yang namanya itu, ataupun udah pandai lah bergaul kayak di Sibolga katanya kan, pasti satu dari antara kawan kita itu pasti ada yang menawarkan gitu. Kawan rantau gitu? Iya, kawan-kawan yang dapat di sana kan. Berarti istilahnya lingkungan pun berpengaruh juga gitu ya? Ya jelas Pak, lingkungan membuat pengaruh, karena kawan yang dikawani semua bandit. Iya. Jadi kalau kita berkawan jadi bandit, kita jadi bandit. Kalau kita berkawan sama pedagang, kita jadi pedagang gitu lah ya. Iya gitu loh Pak. Jadi sedikit banyaknya kalau kita itu berkawan sama yang katanya penjual minyak wangi, ya sedikit banyak kita ikut wangi juga gitu ya kan. Tapi kalau kita berkawan sama umpamanya pencuri katanya, sedikit banyaknya ya kita akan disangka ataupun dianggap orang itu pencuri juga kan gitu. Padahal kita nggak mencuri gitu. Oke. Ya begitulah Pak. Kira-kira pada saat abang ditangkap, keluarga abang gimana responnya? Keluarga? Ya sebelum pas saat saya mau ditangkap ya kan? Iya. Pas saat mau ditangkap dan setelah ditangkap. Ya sebelum ditangkap itu
keluarga ya kan, yaitu adik kan. Adik saya ngubungi saya, nelpon saya kan. Halo, apa? Bang, itu orang Bang Misdiono Kanit nyariin katanya kan. Nyariin aku? Iya, mereka udah ke rumah katanya kan. Abang beres-beres katanya kan. Coba dulu pergi katanya, jangan di sini dulu katanya kan. Nah, tapi aku nggak ngiraukan itu apa yang dibilang dia sama aku itu ya, karena aku merasa tempat aku ini nggak aku akan tahu sama orang itu, nggak bakal dapat terlacak. Tahu-taunya mereka itu udah tahu semuanya gitu ya kan. Ya kalau dalam segi apanya itulah namanya kibus katanya Pak. Kibus ya, ada yang mengkibusi gitu lah, yang melaporkan. Jadi pas setelah itu tiba-tiba kan aku keluar ya kan, aku tengok situasi dan kondisi toleransi yang di luar, keadaan pun memang nggak ada yang bergerak satu apapun, aman semuanya. Jadi pas lagi aku masuk ke dalam, terus aku masuk ke dalam kan, kalau di dalam tempat aku itu di situ memang udah berserak semua Pak kan, udah di situ narkobanya, jenis sabu, jenis ganja udah di situ semua, udah bongnya di situ, mancisnya di situ, kacanya semua. Itu waktu di situ abang sendiri atau iya, ada kawan? Aku berdua sama kawan ini. Sama kawan ini. Nah, terus pas aku masuk ke situ kan, aku udah merasa juga kalau pasti nanti kalau mereka pun datang, ya pasti ada yang ngasih tahu ataupun ada tandanya kan gitu. Iya. Ternyata memang mereka itu datangnya beramai-ramai, ada sekitar 8 orang ya kan. Terus mereka datang, terus mereka ketok pintu ya kan. Jadi pas mereka ketok pintu, aku bilang sama kawan ini, coba kau buka pintu itu. Kau tengok siapa aku bilang. Pas ditengoknya baru ditendang, baru didobrak. Terpental lah kawan ini? Iya, baru didobrak tuh masuk orang itu pakai senjata lengkap semua. Itu pakai seragam atau baju preman? Baju preman, pakai baju preman, pakai senjata kan. Jauh dari situlah. Dan setelah aku ditangkap, tiba-tiba aku dibawa ke polsek ya, ke polsek, dan tiba-tiba sampai di sana itu ya otomatis kabar ke rumah itu udah jelas sampai ya kan, udah jelas tahu ya. Jadi disuruhlah sama keluarga gitu, orang tua apa saudara juga untuk nengok ke sel kan. Iya. Ya katanya kenapa nggak datang ayah katanya, dia nggak sanggup katanya nengoknya, nggak tahan darahnya katanya. Ya udahlah, nggak berapa lama, 1 hari setengah itu kami dikirim ke Polres Madinah. Disitulah diintegrasi. Iya, untuk lebih lanjut ya kan. Itu pada saat penangkapan polisi ada nggak kontak fisik gitu kayak pemukulan atau enggak apa gitu? Kalau untuk pemukulan ya ada, kalau untuk pemukulan, tapi kalau aku yang mukul nggak ada ya kan. Ya berarti pada saat ditangkap orang abang nggak ada perlawanan lagi? Nggak ada perlawanan. Dia sudah menyerahkan diri lagi? Iya, sudah menyerahkan diri ya kan. Cuman mereka itu ada main tangan sedikit, terus mereka itu mengancam bahwasanya mau ditembak gitu. Ya karena aku aja minta tolong, nggak usah Pak, jangan ditembak aku bilang kan. Jadi kalau umpamanya pada saat itu aku nggak minta tolong ataupun nggak mohon jangan ditembak, pasti ditembak. Oh itu kemarin petugasnya pakai senjata laras pendek atau laras panjang? Pakai laras panjang ada, dan kalau yang senjata biasa kayak pistol gitu ada 4 orang. 4 orang? Iya. Yang bagian laras panjangnya di luar. Ya, mereka kan mengelilingi tempat itu. Iya, tempat menyergap gitulah ya, iya, dikepung. Kayak grebek gitulah. Ya kayak mau nangkap mafia besar aja gitu ya kan, harus pakai grebek kayak gitu. Ya kan, kalau pikir-pikir sih lucu ya kan, tapi kalau pas penangkapan ini kayak bermimpi-mimpi gitu ya kan, kayak nggak sadar gitu kita ya kan. Kita pun istilahnya nggak nyangka kita mau dikepung gitu. Kaget ya kan, perasaan 3 hari nyampe di Polres Madinah itu ya kita kayak merasa kayak ilusi gitu Pak. Ilusi gitu kan, kayak orang-orang gimana yang kerasukan gitu, percaya nggak percaya gitu ya kan. Bahwasanya kita itu udah di dalam sel, percaya nggak percaya, dan akhirnya ya mau gimana lagi, udah naas ya kan. Iya, udah memang takdirnya lah, udah memang nasibnya. Jadi waktu abang ditangkap terus dipindahkan ke Polres Madinah, itu berapa lama di sel Polres Madinah? Pas pada saat itu
Oh, kalau seingat aku kami di sana itu selama 28 hari, Pak. 28 hari. 28 hari. Sebulan lah ya. Ya, cuman kalau biasanya narkoba itu ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Cuman kami pada saat itu mengajukan permohonan kepada pihak Juper ini agar supaya mengirim kami lebih cepat ke lapas. Lapas apa itu pada saat itu? Lapas, iya. Kalau itu lapasnya, kalau namanya lapas kelas 2, kelas 2B ya. Lapas 2B. kelas 2B Di Penyambungan. Iya. Ada itu di sana namanya Sepaga-Paga ya, itu. Sepaga-Paga. Jadi pada saat dipindahkan itu istilahnya masuklah di dalam kan, ke dalam. Ya, Tapi kan itu orang baru lah kita di situ kan. Iya. Pada saat masuk ke dalam itu ada nggak ritual atau bukan ritual ya, lebih ke proses pada saat masuk ke dalam. Apakah diinterogasi lagi atau mungkin dari napi sama napi yang istilahnya kalau napi ini kan mungkin ada yang akhirnya kan orang baru harus diproses dulu kan Jail gitu, ya kan? jail istilahnya. Itu Ya, ada nggak di sana? Kalau adanya sih ada, cuman pada saat kami masuk ke lapas itu ya disambut dengan baik karena di sana sudah ada teman ya kan, teman yang dulunya 2 tahun sebelumnya dia sudah tertangkap sebelum aku ya kan. Iya. Jadi makanya kita tuh disambut sama dia di sana. Dan satu lagi, kalau di lapas itu kalau kasusnya narkoba itu ya mereka nganggap kita itu kawan, Pak, karena di dalam lapas itu otomatis yang lebih banyak kasusnya narkoba. Tapi kalau seandainya kita itu kasus perlindungan anak, PA atau kasus yang namanya Susila. Iya, susila gitu, ya pasti kita itu di sana yang disuruh mandi di kolam. Ya. Oh, jadi kolam ini. Iya. Belum lagi yang pokoknya ya dihukum lah di sana kalau yang kasus. Tapi kalau narkoba nggak apa-apa, cuman biasa tanya jawab aja. Jadi pada saat di sana di lapas Penyambungan penghuninya banyak nggak? Penghuninya banyak juga sih, belum lagi yang nyata, belum lagi yang gaib ya. Yang nyata yang gaib ini maksudnya gimana nih? Yang ada yang nyata, ada yang gaib? Ya maksudnya yang yang namanya penjara itu ya jelas banyak hantunya gitu maksudnya. Tapi yang penghuni lapasnya itu sekitar 600-an, Pak. 600? Satu lapas itu 600? Iya, waktu itu kami. Itu ada laki-laki sama perempuan atau laki-laki aja? Ya perempuan ada sekitar. Oh, ada juga. Tapi beda ini ya, beda bloknya ya? Iya, beda blok. Beda jauh lah. Pokoknya mereka itu diasingkan di dekat kantin gitu yang di situ selalu rame, terus selalu ada penjaganya. Ya nggak bisa lah silap lah. Waktu itu ada sekitar 18 orang ya, Pak, perempuan di sana. Oh, berarti perempuan dikit di sana? Sedikit, Pak, laki-laki yang banyak. Berarti laki-laki ini banyak yang berkasus juga. Banyak kasus ya. Rata-rata banyak lah, jutaan juga lah rata-rata orang yang di penjara gitu kan, laki-laki ya kan. Yang anak-anak ada nggak yang masih muda gitu? Ada Ada juga? masih muda, yang masih 16 tahun. Kasusnya narkoba juga? Iya, narkoba. Iya. Kalau Jadi untuk adik-adik sekalian yang masih sekolah, jangan berhubungan dengan yang namanya narkoba, karena nggak usah lah kalau belum pernah sama boleh. sekali, nggak usah lah. Ini pengakuan dari abang sendiri. Soalnya bisa ketagihan juga, ya bisa hancur juga sih. Nah, bisa hancur, Ya, masa bisa. depannya ingat tuh, masa depannya bisa hancur. Ya contoh hancurnya ya kayak gini, masuk penjara gitu. Jadi gimana bang di penjara ini rasanya? Ya. Bosan, suntuk? Aduh, nggak pandai lah, semuanya lah, bosan, suntuk, nyesel apa gitu ya kan. Cuman kalau kami bilang sistem anak penjara itu katanya kan, sesenang-senangnya di sini itu sesakit-sakitnya di luar. Nah itu gimana tuh, sesenang-senangnya di dalam penjara? Itu Kalau di luar kita itu udah sakit kali. Nah intinya dari perkataan itu bahwasanya di penjara itu nggak ada enaknya. Nggak ada enaknya. Iya, nggak ada enaknya. Cuman kadang gimana, untuk sementara waktu kita bisa tertawa kan, tertawa ya kan, tiba-tiba ingat lagi dengan hukuman gitu. Nggak bisa lepas ingatan kita dari hukuman itu.
Ya, karena memang di penjara ini kan istilahnya orang-orang yang punya masalah, Yang masalah. Iya. kasus yang memang Yang kriminal melanggar gitu, hukum, melanggar melanggar hukum. Jadi dia harus menjalani hukuman. Seperti contohnya abang ini. Ya, ada pula katanya kalau hidup di penjara itu katanya bagaikan raja katanya kan. Ya tidur dijaga, Tidur dijaga, makan dijaga, lari dicariin. lari dicariin. Iya kan? Coba gimana itu? Tapi itu sebenarnya cuman apa ya? Perbandingan aja gitu. Perbandingan aja. Dan itulah pengalaman yang akan memberi pelajaran gitu, pelajaran hidup. Ya. Ya intinya ya kan kalau seandainya adik-adik sekalian yang belum pernah tahu tuh apa itu narkoba, ya mending nggak usah tahu gitu daripada tahu ya kan, karena resikonya itu tinggi. Nah, resikonya tinggi, terus Banyak ininya lah ya, banyak dampak buruknya. iya banyak dampak buruknya. Terus kalau mau membuat masalah atau kalau pingin masuk penjara itu nggak usah kasih narkoba, kasih yang ringan-ringan aja kayak nyolong ayam. Nyolong ayam. Ya kan, Nyolong kayak- apa lagi? kayak Nyolong maling celana gitu, sendal gitu ya kan. Ya udah. itu sendal dari mana? Dari masjid. Dari masjid. Ini kan sering gitu kan kalau misalnya Jumatan atau apa gitu. Iya sih. Terus di depan halaman masjid itu kan banyak selop-selop. Nanti Banyak. pas pulangnya ada yang kehilangan selopnya sebelah, ada yang hilang dua-dua. Iya, kalau kasusnya seperti itu ya hukumannya pun otomatis ringan, pengurusannya mudah ya kan. Kalau untuk narkoba ini dia ada golongan juga, golongan pidana umum sama PP 99 itu. Yang mudahnya PP 99 ya, yang sulitnya PP 99, yang mudahnya pidana umum. Tapi sama aja kalau narkoba ya kan. Nggak ada pengurusan gitu Pak kalau untuk narkoba ini. Tapi kalau untuk kayak kriminal gitu ya kan masih banyak pengurusan yang bisa kita urus, terus kita menjalani hukuman itu cuman setengahnya. Nah, itu aja. Oke. Jadi itu dia dari obrolan kita bersama Bang Jojo ini. Ya. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa lanjutkan karena mungkin Ya. waktu juga yang harus memisahkan kita dengan obrolan kita ini. Nah, Jadi buat Bang Jojo, terima kasih buat waktunya juga. Dan mungkin pesan dari saya, semoga nanti kalau Bang Jojo udah keluar, Bang Jojo bisa lebih baik lagi, amin. meninggalkan dunia gelap, Amin. dunia yang sudah berlalu, biarlah masa lalu itu berlalu Iya. dan bisa sebagai pelajaran untuk kita. Nah, semoga nanti kedepannya kita juga kalau Abang Jojo udah keluar, mungkin kita nanti bisa kerjasama. Oke. Karena Insya Allah. istilahnya saya juga di luar dinas ini saya punya usaha di bidang kesehatan, kecantikan. Udah tahu. Iya, ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing lagi untuk episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa di obrolan yang akan datang. Oke. See you, saya Stefan Rico, sampai jumpa dan Bang Jojo. Thank you.